Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang kampanye praktik baik oleh saya Qurratul Ayuni, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024. Yang pertama, kita akan membahas tentang penerapan scaffolding. Saya menerapkan scaffolding pada kelas 4B di SDN Kepatihan 6 dalam kegiatan praktik pembelajaran terbimbing 1. Sebelum menerapkan scaffolding, saya melakukan asesmen awal dan asesmen diagnostik untuk mengetahui perbedaan latar belakang siswa dalam segi sosial, gaya belajar, budaya, minat belajar, motivasi belajar, perkembangan emosional, dan kemampuan kognitifnya. Pada video ini ada 6 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian scaffolding. Yang kedua, pengertian Zone of Proximal Development atau CBD. Yang ketiga, ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Yang keempat, hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau CBD. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang definisi scaffolding dan CBD. Apa itu scaffolding? Teori scaffolding pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 1950-an oleh psikologi kognitif Jerome Barner, yang kemudian disebut oleh teori Barner. Scaffolding memberikan bantuan yang bersifat sementara di awal pembelajaran. Namun ketika siswa menunjukkan kemampuan, dukungan tersebut akan secara bertahap dikurangi, sehingga mereka dapat belajar secara mandiri. Sedangkan Zone of Proximal Development atau ZPD adalah teori yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky. Teori ini merupakan konsep fundamental dalam pendidikan yang menjelaskan jarak antara kemampuan aktual seorang individu dan potensi maksimal yang dapat dicapai melalui bimbingan atau bantuan dari orang lain, bisa guru atau bisa teman sebaya. Tingkatan zona perkembangan proksimal atau CPD sendiri itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tingkat perkembangan aktual. Tingkat perkembangan aktual adalah kemampuan yang dapat dilakukan individu secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Ini mencakup keterampilan dan pengetahuan yang sudah dikuasai sepenuhnya oleh individu, sehingga mereka mampu menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah secara independen atau secara mandiri. Yang kedua, tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan potensial adalah kemampuan yang dapat dicapai individu ketika mereka mendapat bimbingan atau bantuan dari orang dewasa atau teman sebaya yang lebih kompeten. Dalam konteks ini, individu mungkin belum mampu menyelesaikan tugas tertentu secara mandiri. Sedangkan yang terakhir yaitu tingkat perkembangan proksimal. Ini adalah area di mana individu dapat belajar dan berkembang dengan bantuan eksternal. Melalui pengalaman ini, individu belajar untuk menginternalisasi pengetahuan dan keterampilan baru yang pada gilirannya akan memperluas kemampuan mereka untuk belajar secara mandiri di masa depan. Intervensi penerapan scaffolding pada ZPD. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau CPD pada layanan pengenalan dan perancangan produk bangun datar peserta didik kelas 4B fase B SDN Kepatihan 6 yang saya lakukan bisa dilihat pada gambar berikut. Untuk gambar yang pertama itu adalah gambar di sebelah kiri, itu adalah gambar ketika siswa mengerjakan LKPD secara berkelompok. Siswa yang memiliki kompetensi tinggi membantu siswa yang mempunyai kompetensi yang lebih rendah darinya. Kemudian gambar yang kedua itu merupakan produk dari hasil pemecahan masalah di LKPD produk bangun datar peserta didik pada kelas 4B. Setelah produk selesai, peserta didik akan mempresentasikan hasilnya mereka di depan kelas. Langkah-langkah penerapan scaffolding pada ZPD di SDN Kepatihan 6 kelas 4B tentang bangun datar bisa kita lihat pada gambar berikut. Penerapan scaffolding pada mata pelajaran matematika kelas 4B SDN Kepatihan 6 diterapkan dengan model pembelajaran problem-based learning yang terdiri dari 3 kegiatan, yakni kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan awal meliputi kegiatan orientasi, pemberian pertanyaan pemantik, dan pemberian acuan. Selanjutnya yaitu kegiatan inti. Dalam kegiatan inti meliputi kegiatan orientasi masalah, pengorganisasian peserta didik, pembimbingan penyelidikan, menyajikan hasil, dan mengevaluasi masalah.
Yang terakhir yaitu kegiatan penutup, meliputi kegiatan refleksi, evaluasi, dan komunikasi. Untuk pemecahan masalah, bisa dilihat pada slide yang sudah kami tampilkan, itu merupakan LKPD yang akan dikerjakan peserta didik yang sudah diorganisasikan, di mana pada kelompok tersebut akan dicampur antara siswa yang memiliki kompetensi tinggi dan kompetensi rendah, sehingga mereka bisa saling membantu satu sama lain. Selanjutnya, kita masuk pada pembelajaran dan replikasi penerapan scaffolding pada ZPD. Penerapan scaffolding pada Zona Proximal Development atau CBD di SDN Kepatihan 6 menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang bangun datar. Kegiatan yang struktur mendorong kolaborasi antara siswa, mengembangkan kemandirian siswa, serta keterampilan berpikir kritis siswa. Dengan dukungan bertahap dari guru, siswa mampu menginternalisasi pengetahuan secara mandiri yang memperkaya pengalaman belajar mereka dan membangun fondasi yang kuat untuk belajar di masa depan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.